Bab 414 Saya suka spesialisasi Cina. Pemuda Cina, yang mungkin adalah pelayannya, berkata sambil tersenyum, tentu saja. Ini kobra, tidak kurang. Petik 2. Jeff, ketakutan. Apa? Luke menyesap anggur lagi. Untungnya, tim tidak melewati batas. Ini anggur biasa, dan tidak dibius. Dia tersenyum. Tidak apa-apa, minum anggur ular sesekali baik untuk pria. Petik 2. Baik tim maupun Jeff kehilangan kata-kata. Sebagai pria parubaya yang sudah menikah, Anda membutuhkan ini. Lukas mengedipkan mata. Jeff terlalu naif, dan masih bingung. Tim tampak berkonflik. Ini memiliki efek ini. Dia menatap pemuda Cina itu. Mata pemuda Cina itu berbinar. Kamu tahu itu. Luke merasa geli. Ya, namun, apakah Anda memiliki anggur Five Venom yang legendaris di sini? Petik 2. Pemuda itu tercengang. Apa? Dari ular, lipan, kalajengking, laba-laba, dan tokek, jelas Luke sambil tersenyum. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, wajah dua pria lainnya menjadi semakin putih. Pada saat dia selesai, Jeff sudah tampak seperti akan muntah. Tim juga tampak tidak nyaman, tapi dia masih bisa menahannya. Namun, pemuda Cina itu terkejut. Kau juga tahu itu. Itu hanya konsep dalam novel wuxia. Bagaimana pemuda Amerika ini mengetahuinya? Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat anggur Five Venom. Lagi pula, menambahkan begitu banyak racun ke dalam anggur bisa mematikan. Dia tidak ingin ada yang mati di restorannya. Melihat wajah mereka, Luke tiba-tiba tertawa. Aku hanya melihatnya di film kungfu. Saya tidak berpikir itu nyata. Itu hanya lelucon, tolong jangan pedulikan aku. Dua lainnya sangat lega. Bahkan tim tidak mau minum anggur seperti itu, apalagi Jeff. Pemuda Cina itu, sebaliknya, merasa seperti telah bertemu dengan seorang master yang sedang menunjukkan keahliannya, dan dia segera pergi untuk mengambil sesuatu. Sesaat kemudian, pemuda itu kembali dengan sesuatu yang gelap gulita. Luke sama sekali tidak terkejut. Dijual di tempat ini. Jeff baru saja meminum seteguk anggur lagi, ketika dia melihat apa yang dipegang oleh pemuda itu, dan dia ketakutan untuk melompat dan berlari menjauh. Ya dewa, apakah itu ular hidup? Luke tertawa sendiri. Itu hanya spesialisasi kantoan, tidak ada yang mengejutkan. Pada saat itu, seorang pemuda lain datang ke Jeff dengan nampan berisi tikus. Tentu saja, ini bukan jenis yang bisa diambil dari selokan, tetapi digunakan dalam hidangan legendaris lain yang disebut tiga tikus mencicit. Mata Jeff melebar. Mereka bisa dimakan juga. Lukas melambaikan tangannya. Jeff, banyak orang di dunia ini yang memakan segalanya. Jika Anda tidak menyukainya, jangan memesannya. Tatapannya jatuh pada tikus. Jeff dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak menginginkan itu. Tentu saja tidak. Luke tersenyum pada ular yang dipegang pemuda itu. Sebenarnya, kamu bisa mencobanya. Daging ular sebenarnya rasanya enak. Banyak orang yang memakannya. Jeff menelan ludah. Betulkah? Lukas mengangguk. Betulkah? Dia kemudian bertanya kepada pemuda itu, apakah kita akan memakan ular itu mentah-mentah? Pemuda Tionghoa itu menjawab, bisa dimakan mentah atau dibuat sup. Luke dengan cepat membuat panggilan. Mari kita membuatnya menjadi sup. Ular memiliki parasit yang dapat ditularkan ke manusia jika dimakan mentah, yang bisa berakibat fatal. Jeff akhirnya merangkak kembali ke tempat duduknya. Dia menatap ular di tangan pemuda itu dengan rasa takut yang tersisa. Seorang pemuda lain mendorong sebuah gerobak dengan sebuah balok pemotong di atasnya. Pemuda Cina pertama mengambil pisau di talenan dan membawanya ke bawah. 2. Kepala ular itu dipotong. Itu menggeliat di blok dengan mulutnya terbuka lebar. Jeff menelan ludah dengan susah payah. Namun Luke berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ular itu telah dipatahkan, itu tidak bisa menggigitmu. Jika taringnya tidak dicabut, kepala ular masih bisa menggigit dan menyuntikkan racun dalam waktu lama setelah dipotong. Banyak juru masak di Cina telah digigit dan dibunuh dengan cara ini. Jeff tenang, dan minum secangkir anggur lagi untuk menenangkan sarafnya. Tim mengisi gelasnya. Sama seperti itu, mereka mulai minum bersama. Ini jelas merupakan restoran kanton yang lebih otentik, mengingat restoran ini menyajikan ular. Luke memiliki makan yang besar, dan memesan banyak makanan khas. Melihat ekspresi kaget tim, Luke tersenyum cerah. Saya suka makanan Cina, dan orang Cina suka memperlakukan orang lain. Karena Anda membawa kami ke tempat yang luar biasa hari ini, mari kita lakukan hal Cina, pesan apapun yang Anda inginkan, semuanya ada pada saya. Petik 2.
Tim kehilangan kata-kata. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang kebiasaan Cina seperti itu? Setelah Luke mengatakan itu, tim tidak berani mengemukakan hal-hal Cina yang telah dia teliti sebelumnya. Karena pemuda ini akrab dengan anggur 5 racun dan masakan Cina, tim tidak yakin bisa membodohinya dengan informasi bekas. Saat hidangan disajikan, Jeff teringat sesuatu dan mengeluarkan ponselnya. Aku perlu menelepon Karen dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pulang untuk makan siang. Jeff kemudian meninggalkan tempat duduknya dan menelepon. Karen, tidak perlu menyiapkan makan siang untukku hari ini. Apa, Anda makan dengan tetangga juga? Siapa mereka? Aku bersama Tim dan Luke. Oke, bye. Di sisi lain, Karen melirik Natalie dan Selina dengan curiga setelah dia menutup telepon. Tindakan Natalie sangat anggun saat dia makan dengan tidak terburu-buru, yang membuat pemandangannya menyenangkan, sementara Selina cepat tetapi tidak kasar sama sekali, yang sejalan dengan kepribadiannya yang jujur. Tapi apakah mereka merencanakan ini? Kenapa Tim dan Luke kebetulan makan siang dengan Jeff juga? Ibu rumah tangga yang paranoid itu berpikir keras sekali lagi. Di sisi pria, mereka selesai makan siang, dan mengikuti saran Jeff, mereka pergi ke perusahaannya untuk bermain dengan mesin skydiving dalam ruangan. Ketika mereka berangkat, Luke membuat catatan untuk menambahkan skydiving ke resimen pelatihannya dan Selina. Juga, mereka pasti akan terjun payung secara nyata, yang akan jauh lebih menyenangkan daripada simulasi terjun payung. Itu juga akan meningkatkan keterampilan bertahan hidup mereka. Luke berkata kepada Jeff dengan santai, mengapa kita tidak mencoba terjun payung sungguhan kapan-kapan? Apakah perusahaan Anda memiliki program seperti itu? Jeff tercengang. Saya kira tidak demikian. Skydiving dalam ruangan ini dimaksudkan untuk membantu karyawan yang stres menjadi rileks. Terjun payung adalah olahraga ekstrim yang sangat berbahaya yang hanya sedikit orang yang berani mencobanya. Meskipun MBIing memang membuat pesawat, itu pasti tidak akan menawarkan aktivitas berbahaya seperti itu sebagai keuntungan. Luke mendecakkan lidahnya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan melihat apa yang bisa kutemukan. Aku akan memberitahumu jika aku menemukan sesuatu. Jeff berkata, saya bukan orang yang suka olahraga. Luke tertawa dan meletakkan satu tangan di bahunya. Jeff, seorang pria tidak boleh takut. Anda harus lebih banyak berolahraga, jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan hanya dengan anggur ular saja. Bab 415 Sayang, bukankah kamu terlalu luar biasa? Jeff sedikit malu mendengarnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan suara rendah, apakah anggur ular benar-benar membantu dalam aspek itu? Luke merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini mungkin memiliki beberapa efek, tetapi tidak ada yang tahu pasti apakah itu hanya placebo. Namun, tidak ada keraguan bahwa olahraga dapat membantu Anda bertahan lebih lama. Penurunan keseluruhan fungsi tubuh pasti akan mempengaruhi durasi. Mereka yang diberkahi secara bawaan mungkin pergi dari 1 jam menjadi setengah jam, dan mereka yang kurang berbakat mungkin bertahan 5 menit, bukan 10. Melihat dua pria yang bahu-membahu di depannya, Tim kehilangan kata-kata. Apa-apaan ini? Mengapa Anda menancapkan hidung Anda? Seharusnya aku yang bergaul dengan Jeff. Di malam hari, ketiga pria itu akhirnya kembali ke lingkungan mereka, berbicara dan tertawa. Tim dan Jeff melambaikan tangan pada Luke, yang tinggal lebih jauh. Kemudian, Tim dan Jeff saling berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing. Tim menghela napas lega. Luke tidak lagi mencuri perhatian Tim saat mereka nongkrong di pub pada sore hari. Tim telah cukup banyak mencapai sebagian besar tujuannya untuk hari itu, yaitu untuk lebih dekat dengan Jeff. Luke dalam suasana hati yang baik saat dia berjalan dengan pegas di langkahnya di jalan. Nongkrong murni untuk bersenang-senang dengan teman pria adalah pengalaman yang cukup baru baginya. Jeff adalah pria yang baik dan pembicara yang baik. Tim, di sisi lain, adalah rasa yang tidak dapat dilakukan tanpa pertemuan teman. Ketika dia menceritakan kisahnya, dia seperti pembawa acara talk show. Memikirkan hal ini, Luke menghela nafas, dia tahu bahwa Tim punya tujuan lain. Tim mungkin tidak bermaksud menyakiti Jeff, tapi dia tidak akan benar-benar menetap di sini. Jika tidak, akan sangat menyenangkan memiliki pembicara talk show seperti itu dalam hidupnya secara gratis. Jeff, yang menjalani kehidupan yang membosankan, bersinar ketika dia mendengarkan cerita Tim. Dia dan istrinya sama-sama orang biasa yang patuh yang mendapat pekerjaan, jatuh cinta, menikah, dan memiliki anak dengan cara yang dapat diprediksi. Anak perempuan mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah tidak memberi mereka waktu atau tenaga untuk menikmati hidup. Itulah sebabnya dia sangat iri dengan kehidupan perjalanan Tim yang bebas dan tanpa beban.
Luke tidak benar-benar cemburu pada pria itu. Luke telah mengunjungi banyak tempat setelah hanya 1 tahun dalam pekerjaannya, dan dia akan mengunjungi lebih banyak lagi di masa depan. Dia tidak perlu iri pada tim. Dia menemukan Selina sedang menonton TV ketika dia kembali ke rumah, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu bersenang-senang? Dia tetap mengaktifkan saluran suara. Meskipun Luke tidak menangkap semuanya, sepertinya ketiga wanita itu bersenang-senang seperti para pria di sore hari. Sonia mendesah puas. Menyenangkan untuk bermain selama 1 hari sekali-sekali. Elsa, Elizabeth, dan Sonia terlalu sibuk. Tidak mudah untuk pergi berbelanja make-up dan pakaian dengan mereka. Lukas mengangguk setuju. Dia mengeluarkan Dr. Pepper dari lemari es dan berkata, Natalie itu sangat baik, bukan? Selin mengangkat bahu. Dia hidup sesuai dengan penampilannya. Dia tahu banyak tentang riasan dan pakaian yang serasi, dia benar-benar profesional. Lukas berkata, Tuan, tim juga memiliki banyak pengalaman karir. Perjalanan yang dia bicarakan mungkin tidak palsu, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia pergi ke tempat-tempat itu untuk bepergian, atau untuk bisnis yang lebih rahasia. Selin menghela napas. Mereka akan menjadi tetangga yang hebat. Setidaknya mereka menarik dan lebih disukai daripada orang lain di lingkungan ini. Tunggu, ada peringatan pengawasan. Dia membuka tablet, hanya untuk melihat Jeff dan Karen berlarian di dalam saat suara mereka terdengar. Wah sayang, kamu baik sekali. Ya, di sana. Sayang, kita baru saja mulai, oke. Selina kehilangan kata-kata. Luke tidak terlalu memikirkannya. Jeff minum anggur ular Cina di sore hari. Itu seharusnya memiliki efek yang luar biasa, jika Anda tahu apa yang saya maksud. Petik 2. Selina bertanya, apakah kamu yakin? Dia membalikkan tablet itu. Luke melihat gambar itu dan membuat suara terkejut. Apa yang mereka lakukan? Berbeda dengan kata-kata berapi-api mereka, pasangan itu bertingkah aneh di feed. Sementara mereka berteriak dengan penuh semangat, mereka berdua bergerak di dalam ruangan dan membuat banyak suara. Apakah mereka menemukan peralatan pengawasan kita? Selina menjadi curiga. Karen mungkin telah menemukan sesuatu berkat paranoianya. Sambil mengerutkan kening sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Peralatan pengawasan saya berjarak puluhan meter dari rumah. Petik 2. Setelah membuat keributan beberapa saat, pasangan itu saling memberi isyarat di layar, sebelum mereka naik ke atas. Luke dan Selina bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Luke hanya memasang kamera biasa, dan tidak cukup gila untuk memantau kamar tidur mereka. Berbicara secara logis, mereka hanya pasangan biasa, dan tidak membutuhkan pengawasan yang berlebihan. Tapi Luke sekarang menyesali keputusannya. Dia bisa saja menanam beberapa serangga dan menyingkirkannya setelah tim dan istrinya pindah. Melihat tidak ada cahaya dari kamar tidur di layar, Luke menghela nafas. Kita tunggu saja. Paranoia Karen mungkin muncul lagi. Kemudian, Luke dan Selina pergi berlatih. Saat Selina melancarkan badai serangan pada fokus sarung tangan yang Luke kenakan, tablet itu tiba-tiba berbunyi. Luke menoleh dan melihat dua orang yang bersembunyi di layar. Saat dia teralihkan, Selina menyerang fokus mid dengan ganas, namun sayangnya masih belum bisa menembus pertahanan Luke. Terengah-engah, dia berhenti. Sial, kenapa kamu masih bisa memblokir seranganku bahkan tanpa melihat? Luke tersenyum tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa melakukannya tanpa quick reflex dari Mullah bersaudara. Meskipun tidak terlalu kuat, quick reflex memungkinkannya untuk merasakan bahaya secara samar, dan ditambah dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk menangkis serangannya. Apa kemampuan yang nyaman dan praktis? Setelah itu, Selina juga beralih ke tablet. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan Jeff dan Karen. Lari malam, ini bukan sesuatu yang mereka lakukan, kan? Bukankah mereka semua beberapa saat yang lalu? Luke mengerjakan tablet dan memindahkan dua kamera sehingga mereka dilatih di rumah yang baru saja dibeli tim. Jeff dan Karen sudah menyelinap. Berlari di malam hari bukanlah hal yang aneh di lingkungan ini, yang aman dan tidak terlalu berbahaya. Tapi perilaku Jeff dan Karen yang sembunyi-sembunyi dan aneh sangat aneh sehingga mereka akan melakukan ping ke radar siapapun. Sesaat kemudian, pintu garasi tim perlahan digulung, dan Jeff dan Karen masuk. Bab 416 Infiltrasi, Profesional. Apa-apaan? Selina tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan perasaan, Karen ini benar-benar seorang jenius. Di layar, Karen berkata, kebanyakan orang mengganti kunci pintu saat mereka masuk, tetapi tidak untuk kontrol garasi. Ketika Meg dan Denny bepergian terakhir kali, mereka memberiku satu set cadangan, dan aku lupa mengembalikannya kepada mereka.
Saatnya untuk menggunakannya. Luke hanya bisa berkeringat. Untungnya, sistem keamanannya didasarkan pada kode sandi, dan kuncinya hanya penyamaran, atau Karen mungkin sudah masuk ke tempatnya. Mengapa ibu rumah tangga ini sangat sibuk? Juga, tidakkah mereka khawatir tim dan istrinya akan menangkap mereka saat beraksi? Luke menyesuaikan kamera lagi, dan terkejut saat mengetahui bahwa tim dan istrinya tidak ada di rumah. Di mana mereka? Setelah hari yang sibuk, Selina dan Luke, serta Jeff dan Karen, sedang beristirahat di rumah, tetapi keduanya keluar lagi. Betapa berdedikasi. Luke bergumam pada dirinya sendiri. Mereka telah nongkrong sepanjang hari, dia tidak percaya bahwa pasangan itu akan pergi keluar untuk terus bermain di malam hari, agen dinas rahasia tidak begitu antusias. Dia terlalu malas untuk mengurus Jeff dan Karen. Mengingat penampilan Tim dan Natalie, kecil kemungkinan mereka memasang jebakan di rumah. Bagaimanapun, ini adalah lingkungan biasa, bukan medan perang, dan tidak setiap penyusup harus dibunuh. Bahkan di tempat Luke, penyusup hanya akan memicu alarm, senjata yang benar-benar mematikan tidak akan aktif tanpa verifikasi. Dia hanya menyuruh Selina untuk mengawasi makanannya, dan pergi mandi. Setelah mandi, Selina melambai padanya. Tim dan istrinya sudah kembali. Haha, datang dan tonton pertunjukannya. Petik 2. Luke dibuat terdiam. Jangan bilang kalau Jeff dan Karen masih di tim. Selin mengangguk cepat. Kamu sangat pintar. Mereka benar-benar belum pergi. Luke berkomentar, mereka benar-benar profesional. Dia tidak khawatir tentang Jeff dan Karen. Tim dan istrinya tidak akan melakukan apapun terhadap mereka, bahkan jika mereka ketahuan. Bagaimanapun, Tim dan istrinya punya alasan untuk datang ke sini. Jika perlu, mereka tidak segan-segan berpura-pura buta dan bodoh. Apa yang Jeff seret keluar? Apakah itu tubuh? Oh, baiklah, ini Karen, kata Selina. Tertegun, Luke berjalan mendekat dan melihat ke layar. Dia melihat Jeff mencengkeram kaki istrinya dan menariknya keluar rumah dari pintu samping. Lukas tercengang. Karen tidak akan botak besok, kan? Selina melihat ke layar dan merasa beruntung. Syukurlah kamu tidak lemah, dan tidak akan menggerakkanku seperti itu. Luke merasa geli. Bahkan jika aku hanya memiliki satu tangan yang tersisa, aku akan tetap membawamu bersamaku. Selina ingat malam di Wolf Kyle dan tertawa kecil. Setelah Jeff menyeret istrinya sepanjang perjalanan pulang, Luke memindahkan kamera kembali ke rumah mereka lagi. Mendengar gumaman Jeff, Luke dengan cepat dapat menentukan bahwa Karen tidak mati atau terluka, tetapi telah dibius dengan jarum. Lebih mengejutkan lagi, jarum itu berasal dari obat penenang berbentuk pena, yang menembak pantat Karen ketika Jeff akan menyalin sesuatu dengan pena. Tetapi ketika Karen bangun keesokan harinya, dia tidak akan merasakan sakit di punggungnya. Jeff mungkin sudah mencabut jarum sebelum dia menyeret istrinya pergi, atau kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terhindarkan. Setelah memastikan situasinya, Luke berhenti menguping Jeff dan istrinya. Baiklah, aku akan bekerja. Kamu bisa berlatih sendiri. Selina membuka matanya lebar-lebar ke arahnya. Oke, dia kemudian membawa tablet itu ke ruang pelatihan. Luke tidak tertarik dengan masalah pribadi pasangan itu, tetapi Selina menikmatinya. Pada saat itu, Karen sudah mulai mencakar Jeff. Mungkin anestesi memiliki sedikit efek samping, seperti primitif. Akan sangat disayangkan untuk melewatkannya. Hari berikutnya adalah hari kerja, tetapi Luke hanya meminta Selina menelepon Elsa dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan langsung pergi ke penyelidikan dan tidak akan pergi ke departemen kepolisian. Elsa tidak memiliki kasus mendesak untuk mereka saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia mendapatkannya dan menutup telepon. Segalanya benar-benar nyaman dengan bos yang suportif. Selina tidak bisa lebih bahagia. Itu sebagian karena dia tidak harus pergi bekerja dengan tergesa-gesa di pagi hari, dan sebagian lagi karena dia telah makan sarapan yang lezat. Luke menikmati makanan khas Kanton di siang hari, dan punya banyak waktu semalam, jadi dia membuat sarapan klasik Kanton di pagi hari. Di tablet, Jeff dan istrinya saling berbisik lagi. Mereka menunjukkan bahwa mereka telah menemukan bug dalam hadiah yang diberikan tim kepada mereka, dan Jeff akan melaporkan masalah tersebut kepada manajemen keamanan di perusahaannya. Menguping masalah yang begitu menggerahkan di pagi hari adalah alasan ketiga mengapa Selina bahagia. Luke meninggalkannya begitu saja. Dia biasanya memiliki sedikit hiburan, dan jarang berinteraksi dengan tetangganya, dia pantas mendapatkan sedikit kesenangan. Demi keselamatan Jeff dan Karen, baik Luke maupun Selina telah kehilangan pekerjaan. Hanya karena Tim dan Natalie tidak kejam, bukan berarti Jeff dan istrinya tidak dalam bahaya.
Orang naif seperti mereka yang tersandung pada hal-hal tertentu biasanya paling cepat mati. Luke kemudian mengikuti Jeff untuk bekerja, sementara Selina tinggal di rumah untuk menonton Karen yang paranoid. Setelah seharian mengawasi, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Setidaknya, Jeff pulang kerja tepat waktu dan pulang dengan Chevrolet biru kecilnya. Dia tampak baik-baik saja, hanya saja dia lebih cemas dari biasanya. Luke menghela nafas. Baiklah. Kecemasannya menunjukkan bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang buruk. Pria itu pandai berkomunikasi tetapi buruk dalam menyembunyikan perasaannya. Kembali ke rumah, Luke menyapa Selina dan bertanya, ada yang tidak biasa. Selin mengangkat bahu. Karen, Natalie, dan saya semua ada di rumah. Karen telah mengamati Natalie, dan saya telah mengamati mereka. Luke mengangguk dan berkata, pernahkah Anda melihat ekspresi Jeff? Dia mungkin telah mengkonfirmasi sesuatu, seperti hal-hal yang berhubungan dengan mata-mata. Selina tertawa dan berkata, tim dan hidupnya kemungkinan besar adalah agen khusus. Mereka adalah pembela se-Amerika, kemungkinan besar merekalah yang mencari mata-mata. Wow, dengarkan ini. Dia berhenti berbicara dan menaikkan volume pada tablet. Kal, kenapa kamu menyuruhku pergi ke sana? Gudang yang ditinggalkan di Route 57. Itu tempat yang aneh, bukan? Juga, mengapa Anda tidak mengatakan apapun di tempat kerja, dan Anda baru memberitahu saya sekarang? Baiklah, aku berjanji tidak akan melaporkan ini atau menyebutkannya kepada orang lain. Luke dan Selina saling berpandangan. Selina berkata, mengapa saya merasa orang yang diajak bicara Jeff seperti penjahat yang menyamar di film? Luke tidak dapat menjawab, dan juga merasa cukup mencurigakan. Kal Prongo, dia seharusnya menjadi manajer keamanan di MBI. Ini memang berada di bawah tanggung jawabnya. Ayo pergi. Bersiaplah terlebih dahulu. Sesuatu mungkin terjadi. Bab 417 Pembunuhan Tidak Profesional. Mereka dengan cepat bersiap sebelum mengambil mobil masing-masing. Luke berangkat dengan mobil bekas Ford terlebih dahulu, dan Selina mengikuti Jeff dan istrinya dengan mobil polisi. Jeff dan Karen sedang keluar, Selina melaporkan. Tim dan Karen mengikuti mereka. Luke menyenandungkan tanggapan dan melanjutkan mengemudi. Dia tidak jauh di depan Jeff. Dia menghitung bahwa dia akan tiba di gudang lama milik MBI, 1 atau 2 menit sebelumnya. 20 menit kemudian, Luke memarkir mobil di sudut dan melihat ke gudang tua yang berjarak 200 meter. Wow, ini benar-benar tempat yang bagus untuk membunuh seseorang. Tidak jauh dari situ, tanda MBI di gerbang gudang sudah pudar dan hampir tidak terlihat jika tidak dibaca dengan ama. Gudang itu dikelilingi oleh kawat berduri, dan rumput liar yang membandel tumbuh subur di dalamnya. Gudang itu terdiri dari lingkaran bangunan tua yang berdebu dan jelas sudah lama tidak digunakan. Hanya saja sebuah RV diparkir di salah satu sudut gudang, dan seorang gemuk putih sedang sibuk melakukan sesuatu. Luke turun dan mengirimkan drone kecil. Saat pesawat tak berawak itu melayang di atas gudang, Luke melihat umpan dan menggaruk dagunya. Membunuh orang dengan cara kuno dan tanpa jebakan apapun, apakah manajer keamanan ini akan melakukan semuanya sendiri? Manajer keamanan sebuah perusahaan besar, sebagai informan orang lain, akan membunuh seorang karyawan yang telah mendeteksi anomali di lokasi terpencil, itu adalah plot yang dapat diprediksi. Tapi ada apa dengan manajer keamanan ini? Apakah dia harus memakai piyama, atau menjemur pakaiannya sampai kering ketika dia berencana membunuh seseorang? Bukankah ini tindakan yang terlalu bagus? Luke benar-benar bingung. Saat dia memikirkan hal ini, Chevrolet biru milik Jeff tiba di gudang. Sesaat kemudian, sinyal dari mobil polisi online, yang artinya Selina juga sudah datang. Menurut rencana mereka, dia akan bersembunyi agak jauh dan memberi makan Luke intel melalui kamera. Dia juga akan mengambil alih drone dan mengintai sekeliling mereka untuk mencari jebakan. Dengan cepat memverifikasi rencananya, mereka berdua mulai bekerja. Sementara Selina mengawasi semuanya, Luke memusatkan perhatiannya pada tata letak medan gudang lama. Tempat itu sangat luas. Ada banyak area kosong yang luas baik di sekitar gedung gudang lama maupun di dekat RV. Berpikir sejenak, Luke mengeluarkan M4A1 dan naik ke tempat tertinggi di tempat itu, yaitu atap pabrik yang ditinggalkan. Bersembunyi di bawah bayang-bayang skylight yang rusak, dia tanpa tergesa-gesa memasang skope pada M4A1, sebelum mengarahkannya ke gudang di kejauhan. Baru setelah dia melakukan penyisiran lokasi di mana kemungkinan besar terjadi kesalahan, Luke bertanya, apa yang dilakukan tim dan istrinya. Selina segera menjawab, cukup banyak apa yang kita lakukan, mereka telah memarkir mobil mereka tidak jauh, dan sepertinya sudah menunggu juga. Mendengar itu,
Luke hanya bisa diam-diam mengucapkan selamat kepada Jeff dan istrinya. Selina tiba-tiba memperingatkannya, dua mobil datang dari timur, mereka keluar. 8 dari mereka, semuanya bersenjatakan senapan otomatis, mereka mendekat dari belakang. Luke berkata, mengerti. Sementara itu, dia mendengar percakapan antara Jeff dan Carl melalui lubang suara lainnya. Carl, ini, Jeff melihat sekeliling dengan sangat terkejut. Pakaian dan spray tergantung di beberapa baris di dekatnya, dan Carl dan Jeff berdiri di antara pakaian dan RV. Ada sebuah meja kecil serta beberapa kursi lipat. Carl menerima kopi bawa pulang yang telah dibeli Karen dan meminta mereka untuk duduk. Setelah mereka duduk, Carl menyesap kopi sebelum dia berkata tanpa daya, saya baru saja bercerai. Istri saya, yah, mantan istri saya, Mary, mengambil rumah, anak-anak, semuanya. Saya hanya mendapatkan RV ini. Jeff dan Karen. Jadi, saya tinggal di sini untuk saat ini, itulah sebabnya saya hanya bisa meminta Anda untuk datang ke sini. Setidaknya, tidak ada yang bisa memantau kita di sini, dan udaranya bersih, kan? Carl berusaha tetap positif. Jeff dan Karen melihat gurun di sekitar mereka yang bahkan tidak memiliki hantu, dan mengakui bahwa udara di sini memang bersih. Carl melanjutkan, tetapi berita yang Anda berikan kepada saya sangat berguna. Saya mungkin dipromosikan dan mendapat kenaikan gaji, jadi saya bisa pindah dari lubangnya dan kembali ke rumah biasa. Oke, apakah kamu siap? Ini adalah dokumen rahasia level 4 dari perusahaan kami. Melihat Carl, Karen tiba-tiba menyela, Carl, mengapa ada titik merah di dahimu? Bingung, Carl menyentuh dahinya dan tersenyum malu. Mungkin sistem saya rusak karena kurang tidur. Jeff menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Carl, itu bukan jerawat, tapi titik merah terang, bang. Bang, bang. Ketiganya dikejutkan oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Carl bangkit tiba-tiba dan menyipitkan matanya pada sesuatu di belakang Jeff dan Karen. Apakah orang itu punya pistol? Jeff dan Karen berbalik, hanya untuk melihat seorang pria berbaju hitam jatuh puluhan meter dari sisi gedung gudang. Pasangan itu mengangguk. Itu memang terlihat seperti senjata. Carl berkata, sialan, seseorang pasti mengetahui bahwa Anda melapor kepada saya. Mereka di sini untuk membunuh kita. Karin tercengang. Tapi kenapa mereka tidak menembak kita? Carl berlari ke RV dan berteriak, sialan. Bersembunyi di sini jika Anda tidak ingin dibunuh. Bagaimana saya tahu mengapa mereka tidak menembak kita? Aku bukan mereka. Tidak jauh dari situ, baik Tim maupun Natalie saling bertukar pandang kecewa dan berkata serempak, siapa orang-orang ini? Tujuan misi mereka kali ini masih belum jelas. Mereka hanya disuruh menghubungi Jeff dan istrinya, jadi mereka tidak punya cadangan apapun. Lalu siapa yang baru saja memecat? Memindai area melalui ruang lingkupnya, Luke menggerutu, Jeff, Karen, bisakah kamu bergerak lebih cepat? Carl sudah bersembunyi di dalam mobil. Untungnya, meskipun Carl telah memilih area yang luas, mereka telah duduk di antara cucian yang tergantung, dan garis pandang terhalang oleh RV. Penembak di belakang gudang tidak bisa menyerang sampai mereka mendekati area antara pakaian dan RV. Penembak yang telah habis telah menjadi sasaran langsung bagi Luke, yang menjatuhkan pria pemberani itu tanpa ragu-ragu. Namun setelah dia menembak, para penembak di sekitar gudang juga mulai menyerang. Carl, Jeff dan Karen sudah berlari ke RV, dan berencana untuk mempercepat. Mengingat bahwa Carl adalah target pertama yang dibidik oleh para penembak, manajer keamanan ini jelas bukan pengkhianat, tetapi informan pertama yang harus dimusnahkan. Namun, masih belum ada yang tahu siapa yang mengkhianatinya. Bab 418 menyebutnya sehari, dan tim memukul. Bang, 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 bang. Luke menembak lagi, dan dua penembak yang baru saja berlari melewati gerbang gudang runtuh. Para penembak sudah bergerak. Tanpa waktu untuk peduli dengan teman mereka, mereka mulai menembaki RV. Selina bertanya, saya tidak berpikir Anda membutuhkan bantuan saya, kan? Lukas berkata, tidak, itu hanya gorengan kecil. Bang, 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 ah. Namun penembak lain jatuh dengan tangisan yang menyedihkan. Ada 8 penembak total, dan setengah dari mereka sudah ditangani. Karena dia telah bersiap untuk penyergapan, Luke tidak membutuhkan bantuan Selina. Tim dan Natalie sedang bergerak, Selina memperingatkannya. Audi hitam menyerbu masuk dari sisi lain gudang. Audi hitam melaju ke arah 4 penembak yang tersisa dari samping. Bang, 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 bang. 2 pistol ditembakkan, dan 2 penembak buru-buru berlindung dan tidak berani menembak RV lagi. Bang, 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 bang.
Luke dengan mudah menjatuhkan dua penembak lainnya, yang terganggu oleh para pendatang baru. Hanya dua penembak yang tersisa di tempat kejadian, dan mereka harus menghadapi Tim dan Luke. Lukas mendengus. Membosankan. Saya mengharapkan lebih banyak orang. Baik, mari kita sebut itu sehari. Bang, 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 bang. Kedua penembak, yang bersembunyi di balik tumpukan sampah, dipukul dari samping dan berteriak saat mereka pingsan. Di luar, RV mulai menyala. Audi hitam Tim, bagaimanapun, dengan cepat berbalik untuk memblokirnya. Jeff, kamu tidak bisa pergi. Tim memandang Jeff, yang duduk di kursi penumpang, melalui jendela yang terbuka. Jeff panik. Kamu di sini untuk membunuhku. Tim memutar bola matanya. Jeff, bisakah kamu tenang? Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang itu ada di sini untuk menyelamatkan Anda, dengan senjata mereka? Tapi komputer Anda penuh dengan data rekan-rekan saya. Apakah itu normal? Tanya Jeff marah. Natalie tertawa terbahak-bahak. Wow, kalian benar-benar tetangga yang baik. Apa kau membobol rumah kami? Karen tidak mau kalah. Kamu memasukkan serangga ke dalam hadiah yang kamu berikan kepada kami. Apakah itu tetangga? Melakukan. Tim memandang Natalie dengan canggung. Mungkin, itu sedikit terlalu banyak. Natalie memelototi rekannya yang bodoh, sebelum dia berkata kepada tiga lainnya, apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya kamu lebih peduli dengan orang yang baru saja menyelamatkanmu? Jeff, Karen dan Cal bingung. Apa artinya itu? Bukankah tembakan itu ditembakkan dari seseorang di pihak mereka? Pada saat itu, mobil bekas Ford perlahan masuk melalui gerbang, dan Tim serta Natalie mengangkat senjata mereka dengan hati-hati. Ketika Ford berhenti, semua orang kecuali Cal berseru kaget, Luke. Luke keluar sambil tersenyum dan melambai pada mereka. Haha, melihat kalian semua masih bisa berdiri dan mengobrol dengan gembira, membantumu menyingkirkan hama itu tidak sia-sia. Semua orang bingung. Apa? Luke menarik keluar rantai di lehernya untuk menunjukkan lencananya kepada mereka. LAPD, Divisi Kejahatan Besar. Semua orang. 20 menit kemudian, ketujuh orang itu sudah duduk di sebuah restoran cepat saji. Apakah kamu ingin pai kentang? Atau pai apel? Tanya Tim. Burger akan baik-baik saja. Saya ingin kentang goreng juga, kata Karen. Aku mau es krim, kata Selina. Soda, apa yang kamu inginkan? Luke memandang Cal, manajer keamanan. Karel menggelengkan kepalanya. Saya sudah berusaha menurunkan berat badan. Hanya soda akan baik-baik saja. Petik 2. Setelah mereka memesan, stan itu hening sejenak. Jeff bertanya kepada Luke, Anda seorang polisi. Kenapa kamu tidak pernah menyebutkannya? Lukas mengangkat bahu. Karena aku malas. Saya tidak ingin mengganggu saya ketika saluran pembuangannya tersumbat, anjingnya hilang, atau anak-anaknya tidak mau makan. Saya hanya bertanggung jawab atas kasus perampokan dan pembunuhan, tapi saya yakin Mac tidak akan berpikir begitu. Jeff dan Karen kehilangan kata-kata. Mac adalah tipe orang yang akan melecehkan tetangganya untuk meminta bantuan dalam setiap hal kecil. Karen telah menjadi korban terbesar. Setelah itu, Jeff dan Karen mulai membumbui Tim dan Natalie dengan pertanyaan. Tetapi mereka berdua menjawab semuanya dengan, tidak ada komentar. Tapi saat mereka berbicara, Tim dan Natalie mulai bertengkar satu sama lain. Di samping, Luke dan Selina merasa itu aneh. Apakah mereka agen dinas rahasia atau detektif? Jelas bahwa keduanya tidak melihat pekerjaan dan masa depan mereka secara langsung. Ketidaksepakatan ini mungkin baru akan keluar nanti, tetapi saat menjawab pertanyaan Jeff, Tim mengungkapkan bahwa dia lelah dan berharap untuk pensiun. Natalie sama sekali tidak tahu. Terkejut, dia bertanya kepada Tim mengapa dia tidak memberitahunya lebih awal. Kesal, Tim menjawab bahwa dia telah memberikan petunjuk, yang secara tidak sadar dia singkirkan. Saat mereka terus bertarung, Natalie hanya bisa mengeluh, siapa yang akan menyembunyikan serangga di dalam patung kaca. Itulah tepatnya alasan mengapa Jeff dan Karen menemukan bak itu. Ketika mereka sedang mencari Randy di ruang tamu, mereka memecahkan patung itu, dan menemukan serangga itu. Patung itu tidak lain dari Tim. Tim berpendapat, saya suka patung kaca. Itu hobi saya. Saya tidak mengerti mengapa saya tidak harus memberikannya. Petik 2. Natalie bertanya, dan mengekspos kami. Tim bertanya, lalu bagaimana dengan gaun yang kamu kenakan untuk festival bir mini? Maaf, itu sama sekali tidak cocok dengan situasinya, dan juga bisa mengekspos kami dengan mudah. Mata Natalie melotot. Apa, Anda ingin saya menutupi wajah saya, seperti wanita yang Anda lihat di Timur Tengah? Tim berkata, dengan segala hormat, Anda harus menyesuaikan diri,
hanya dengan begitu akan lebih mudah untuk berkeliling. Natalie berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Ini adalah lingkungan kelas menengah. Para wanita di sini sangat tidak ramah. Anda pikir mereka akan menyukai saya jika saya mengenakan t-shirt murahan, celana pendek, dan sandal jepit? Tidak, mereka akan menyebutmu udik di belakangmu. Tim dan Natalie mengalihkan pandangan mereka. Secara alami, Selina yang berbicara. Dia memberikan pukulan lain kepada Tim. Itu benar, itulah yang akan dilakukan kebanyakan wanita di lingkungan ini. Oh, Karen, saya tidak mengacu pada Anda. Anda tahu siapa yang saya bicarakan. Siapa? Mak, jalang menjijikkan itu, tentu saja. Karin tersenyum dan mengangguk. Saya tahu. Tim, saya harus mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak memahami wanita di lingkungan kami. Natalie merentangkan tangannya dan memandang Tim dengan bangga. Tim dibuat terdiam. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan di hadapan komentar otoritatif dari dua wanita yang tinggal di lingkungan yang sama. Melihat bagaimana Tim mendapat pukulan, Luke merasa sedikit kasihan pada pembicara besar ini.